Satu demi satu, boneka itu ia gantung untuk menyenangkan arwah dari gadis yang telah meninggal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Di malam Jumat ini aku akan membawa kalian, khususnya untuk kalian yang suka menantang adrenalin, untuk memilih destinasi liburan yang tidak biasa dan siapa tahu akan menjadi pengalaman horor bagi kalian. Biasanya kalian tujuan liburannya kemana nih? Gunung, pantai, wisata sejarah, kulineran, atau bahkan nge-mall aja nih bareng sama keluarga? Komen di bawah karena aku penasaran banget dengan kisah liburan kalian yang pastinya bakalan seru. Oke, kali ini aku akan memberikan beberapa pilihan destinasi liburan yang mungkin salah satunya akan cocok dan bisa jadi wisata liburan kalian nanti. Karena ada juga loh destinasi liburan yang tidak biasa, seperti mengunjungi tempat yang paling mengerikan dan menyeramkan di dunia. Di mana sajakah itu? Tanpa berlama-lama lagi, let's go to the list. Museo de las Momias Guanajuato, Meksiko adalah museum yang berisi lebih dari 100 mumi yang telah digali dari pemakaman setempat di Guanajuato, Meksiko. Jenazah-jenazah manusia ini telah digali antara tahun 1870 dan 1958, di mana pada masa itu ada kebijakan pajak daerah yang mewajibkan biaya sewa tahunan yang harus dibayar untuk penguburan abadi. Beberapa jenazah yang tidak dibayarkan selama 5 tahun berturut-turut oleh keluarganya, maka jenazahnya akan dibongkar untuk digunakan oleh jenazah yang baru. Setelah jenazah tersebut dibongkar, apabila kondisinya masih dalam keadaan baik, maka akan disimpan di sebuah gedung osuarium pemakaman. Iklim di Guanajuato menyebabkan proses mumifikasi terjadi secara alami. Meski demikian, beberapa ahli mengungkapkan bahwa setidaknya jenazah-jenazah tersebut telah dibalsem sebagian. Pada tahun 1900-an, para turis mulai tertarik dengan mumi. Dan para pekerja pemakaman saat itu memasang tarif masuk untuk para turis yang ingin memasuki tempat penyimpanan tulang dan mumi. Dan saat ini gedung itu telah diubah menjadi sebuah museum dan diberi nama El Museo de las Momias yang artinya Museum Mumi pada tahun 1969. Apa yang bisa kita saksikan di dalam museum ini? Kalian akan disuguhi pemandangan mumi-mumi yang berbaris di dalam etalase besar dengan bermacam usia dan bentuknya. Ada mumi yang berpakaian dan ada pula mumi yang mengenakan kaos kaki. Ada mumi yang meninggal karena penyebab alamiah dan juga ada mumi yang meninggal dengan cara yang tidak baik. Kalian juga di sana akan melihat mumi terkecil di dunia, yaitu mumi dari bayi yang baru lahir yang dimumikan bersama ibunya. Mumi pertama yang dipajang pada tahun 1865 adalah jenazah dari Dr. Remigio Leroy. Kawah Gas Darvaza dikenal sebagai pintu neraka atau gerbang neraka oleh wilayah setempat, adalah sebuah ladang gas alam yang terletak di Derweze, Turkmenistan yang runtuh dan menjadi lubang besar sekaligus membuatnya menjadi kawah gas alam. Diameter kawah gas Darvaza mencapai 69 meter, sedangkan kedalamannya mencapai 30 meter dengan luas 5.350 meter persegi. Menurut ahli geologi Turkmen Anatoly Bushmakin, pada tahun 1971 lokasi ini diidentifikasi oleh para insinyur Uni Soviet. Wilayah ini awalnya dianggap sebagai ladang minyak inti. Para insinyur kala itu menyiapkan alat pengoboran dan operasi untuk mengetahui jumlah minyak yang tersedia di lokasi ini. Tidak lama mereka menemukan sebuah kantong gas alam dan tanah di bawah alat pengeboran, serta tenda-tenda yang mereka dirikan tiba-tiba ambruk dan menjadi lubang yang besar dan dalam. Karena khawatir gas beracun dan berbahaya akan menyebar ke kota-kota terdekat, para insinyur berpikir bahwa cara terbaik untuk menghentikannya adalah dengan cara membakar habis gas tersebut. Sebelumnya, mereka memperkirakan bahwa gas tersebut akan habis dalam waktu beberapa minggu, namun justru terus menyala hingga saat ini. Tempat ini pasti akan sangat cocok bagi kalian yang punya hobi fotografi. Coba kalian bayangkan ada sebuah kawah besar di tengah-tengah gurun yang luas, dan itu pasti bisa menjadi background foto yang sangat indah. Ditambah lagi, pemandangan langit di malam hari menjadikan suasana semakin romantis.
Siapa yang suka ke Istana Boneka yang ada di Dufan? Tempat wisata kali ini adalah Pulau Boneka yang bernama La Isla de las Muñecas yang terletak di wilayah Taman Ekologi Xochimilco, Meksiko, di mana di tempat ini terdapat banyak sekali boneka yang tersebar di sekitar pulau. Kisah ini berawal pada tahun 1950-an, seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera memutuskan untuk meninggalkan istri dan keluarganya untuk mengasingkan diri di sebuah pulau dekat Danau Tesuilo. Dia mengklaim pulau itu dihuni oleh arwah gadis kecil yang tewas tenggelam di danau itu. Sejak saat itu, kehidupannya mulai berubah. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di telinganya dan beberapa tahun kemudian Pulau Boneka mengalami banyak perubahan. Don Julian mulai mengumpulkan dan menggantung boneka-boneka yang dia temukan dari tempat sampah dan sungai yang tersebar di pulau itu. Satu demi satu, boneka itu ia gantung untuk menyenangkan arwah dari gadis yang telah meninggal. Hal itu terus dia lakukan selama 50 tahun kemudian. Berbagai macam bentuk dari boneka-boneka yang dikumpulkan oleh Don Julian. Ada boneka yang masih utuh dan ada pula boneka tanpa kepala, tanpa tubuh, dan lain-lain. Don Julian juga menjadi pemandu wisata saat situs ini dijadikan tempat wisata. Saat itu, Don Julian dengan santainya mengatakan bahwa boneka-boneka ini adalah sebagai penjaga gadis kecil yang sering berbisik di telinganya. Pada tahun 2001, jasad Don Julian Santana Barrera ditemukan tenggelam di sungai, tepat di tempat yang selalu dia ceritakan saat ia bertemu dengan arwah gadis kecil itu. Sebagai penghormatan terakhir, para turis yang berkunjung ke Pulau Boneka Xochimilco membawa boneka sendiri dan kemudian menggantungkannya di pohon. Kalian juga mau ikut menggantungkan salah satu koleksi boneka kalian di sana? Langsung saja ke Pulau Boneka Xochimilco, Meksiko. Masih tertarik dengan permumian? Coba kalian berkunjung ke The Capuchin Catacombs of Palermo atau Katakombe Capuchin. Adalah salah satu makam terangker di dunia yang terletak di Italia, tepatnya di kota Sicily. Sejak abad ke-16, makam ini dijadikan tempat menyimpan mumi-mumi. Katakombe adalah sebutan untuk lorong bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan mayat. Di dalam katakombe ini terdapat begitu banyak mayat yang disusun sedemikian rupa di kiri dan kanan lorong. Mayat tersebut dipajang dalam posisi seolah sedang berdiri atau duduk dengan mengenakan pakaian lengkap. Berawal sejak abad ke-16, kelompok biarawan Capuchin melakukan penggalian di bawah biaranya. Lalu pada tahun 1599, mereka melakukan proses mumifikasi terhadap salah satu anggotanya yang bernama Silvestro da Grubio dengan cara memindahkan mayatnya ke dalam katakombe dan membiarkannya begitu saja. Karena kondisi katakombe yang begitu kering, cairan dalam tubuh Silvestro pun menguap secara alami. Dan setelah jasadnya mengering, mereka lanjutkan melumuri jasad Silvestro dengan menggunakan cairan cuka. 1 tahun kemudian, jasad Silvestro tersebut diberikan pakaian lengkap dan dipajang di tembok katakombe. The Capuchin Catacombs of Palermo diperkirakan memiliki setidaknya 8.000 mayat dan 1.252 mayat yang sudah diawetkan. Katakombe ini dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis mayatnya. Ada aula khusus untuk tokoh agama, perawan, anak-anak, serta orang kaya yang sengaja telah memesan tempat untuk dipajang di katakombe ini. Dan tentunya katakombe Capuchin ini menerapkan sistem pembayaran berkala kepada orang-orang kaya yang dimakamkan di katakombe ini. Yang artinya, jika pihak keluarga berhenti membayar iurannya, maka jenazah tersebut akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih tertutup sampai pihak keluarga bersedia kembali melanjutkan pembayaran. Salah satu mumi paling terkenal di katakombe Capuchin ini pada abad ke-20 adalah Rosalia Lombardo, gadis berusia 2 tahun yang wafat pada tanggal 6 Desember 1920 akibat terkena radang paru-paru. Jasadnya disimpan dalam sebuah kotak kaca dan memakai pita serta diselimuti kain kafan berwarna kemerahan. Jasad Rosalia yang dijuluki sebagai putri tidur ini menjadi salah satu tujuan favorit oleh para wisatawan. Mengunjungi lokasi ini, kalian akan merasa seolah-olah sedang berjalan di tengah-tengah kota mayat. Dan mereka seolah-olah menyapa orang-orang yang melintas di depan mereka. Bagaimana kamu minat mengunjungi The Capuchin Catacombs of Palermo dan merasakan sensasi horor di sana? Komen di bawah tentang pengalaman kamu saat kamu berkunjung ke sana.
Dibangun pada tahun 1884, rumah Winchester berubah dari lahan sepetak menjadi bangunan seluas 29 meter persegi. Rumah bergaya American Classic ini adalah bangunan yang terkenal sebagai salah satu hunian paling aneh dan eksentrik di dunia. Dirancang dan dibangun oleh Sarah Winchester, rumah ini memiliki 161 kamar dan 2000 jendela. Bagian dalam rumah Winchester ini dibangun menyerupai puzzle, di mana di dalam kamar kamu akan menemukan kamar lagi, dan tangga-tangga dibangun menyerupai lorong yang membingungkan, sehingga orang pasti akan tersesat di dalamnya jika tidak meninggalkan petunjuk saat melewati ruangan-ruangan di dalam rumah tersebut. Konon, katanya Sarah sengaja memasang ribuan pintu dan jendela hanya untuk membingungkan para arwah-arwah yang dia percaya telah mengantuinya. Salah satu bagian yang paling aneh di rumah Winchester ini adalah pintu yang disebut sebagai door to nowhere, yang bila dibuka dan pengunjung tidak hati-hati, maka mereka akan terperosok langsung dari lantai 2 ke taman depan rumah. Menurut cerita masyarakat setempat, sudah banyak turis yang tidak sengaja membuka pintu itu, dan beberapa dari mereka dikabarkan menderita luka yang cukup parah. Sebenarnya kisah misteri rumah Winchester ini sudah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Kamu boleh tonton videonya The Winchester Mystery House setelah ini ya. Terletak di dalam markas Fakultas Dokter Philadelphia, Museum Uter memiliki beragam pameran medis menakjubkan yang dipajang di beberapa lemari bergaya Victoria. Di dalamnya, kamu akan menemukan kerangka manusia tertinggi yang pernah hidup di Amerika Utara dan tulang-tulang Harry E. Slack yang menyatu akibat free body dysplasia ossificans progressiva, yaitu suatu kelainan yang sangat langka di mana jaringan ikat lunak seperti otot, tendon, dan ligamen berubah menjadi tulang yang keras. Di sana juga terdapat otak dari ilmuwan yang sangat terkenal pada abad ke-20, yaitu Albert Einstein. Museum Uter juga terdapat setidaknya koleksi 2000 benda yang dikeluarkan dari tenggorokan manusia, disimpan di laci pajangan kayu yang dikumpulkan oleh Chevalier Jackson, seorang ahli laringologi. Ada lagi yang menarik, yaitu kerangka kembar siam dari Chang dan Eng Bunker yang dikenal sebagai Soap Lady yang digali pada tahun 1800-an. Ada juga janin manusia yang telah diawetkan. Torture Museum atau Museum Penyiksaan terletak di Amsterdam, Belanda. Torture Museum dibangun dan dirancang sedemikian rupa yang mampu menciptakan nuansa gelap dan suram yang ada di sel penyiksaan abad pertengahan sekitar 500 tahun yang lalu. Ruangan demi ruangan dirancang seperti diorama bagaimana sistem peradilan pidana menghukum para tahanan dan disiksa dengan cara paling menyakitkan. Selain itu, pada abad pertengahan, pemenggalan kepala dengan menggunakan guillotine secara luas dianggap sebagai hukuman paling ringan dan tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga biasanya hanya diperuntukkan bagi para bangsawan. Torture Museum memberikan gambaran yang sangat akurat, meski hal itu tampaknya sangat menakutkan tentang masa-masa itu. Ibu kota Togo, Lomé, adalah tempat kelahiran pasar voodoo terbesar di dunia, yaitu semacam toko yang menyediakan bahan-bahan pembuat jimat yang super lengkap. Pasar fetish Akodesawa atau Marché des Féticheurs adalah tempat di mana kamu dapat menemukan apa saja, mulai dari kepala macan tutul dan tengkorak manusia, hingga pendeta voodoo yang memberkati dan menciptakan jimat atau meramalkan masa depan, serta membuat obat untuk menyembuhkan penyakit apapun yang kamu derita. Vodun adalah agama resmi negara tetangga Benin dan masih menjadi agama terbesar di wilayah tersebut. Hal ini terlihat jelas mengingat lokasi pasar terletak di ibu kota Togo. Meskipun pasar tersebut dimiliki dan dijalankan oleh orang Beninese, pasar fetis Akodesawa adalah kiblat bagi para praktisi lokal dan seluruh benua Afrika. Banyak orang yang percaya Marché des Féticheurs sebagai rumah sakit bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Di pasar fetis Akodesawa, kamu dapat menemukan jimat seperti monyet, buaya, macan tutul, kambing, rusa, dan masih banyak yang lainnya. Ketika kamu ke sana, siap-siap saja dengan bau busuk yang muncul meskipun pasar itu adalah pasar outdoor. Berlokasi di Potsdam Selatan Brandenburg, Jerman, Billis Hallstatten adalah kompleks rumah sakit paling mewah
pada masanya. Pada tahun 1898, rumah sakit ini pernah menjadi rumah sakit khusus pasien penderita TBC. Memasuki Perang Dunia I, Rumah Sakit Billings-Heltaten dirubah fungsinya menjadi rumah sakit khusus militer untuk merawat para tentara Jerman yang terluka dalam perang. Selain itu, rumah sakit ini juga pernah merawat Adolf Hitler yang mengalami cedera pada pertempuran Somme di tahun 1916. Tapi bukan sosok Hitler yang menjadi hantu di rumah sakit tersebut, melainkan sosok penjahat Wolfgang Schmidt yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan karena menderita gangguan mental. Wolfgang Schmidt adalah pelaku penghilangan nyawa berantai dari 5 wanita dan seorang bayi. Dan konon katanya sejak saat itu, lorong-lorong rumah sakit Billings-Heltaten semakin riuh dengan teriakan wanita di malam hari meski saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Hutan Aokigahara berada di sebelah barat laut Gunung Fuji yang membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa, prefektur Yamanashi. Dengan luasnya yang mencapai 35 meter persegi, hutan Aokigahara cukup subur akibat curahan dari lahar Gunung Fuji saat meletus pada tahun 864 Masehi. Aokigahara diyakini pernah digunakan untuk melakukan ritual Ubasute, yaitu ritual untuk mengasingkan manula ketika masa kelaparan dan musim kering yang melanda di Jepang pada saat itu. Konon, arwah-arwah yang bergentayangan di hutan itu masih ada dan dipercaya oleh sebagian masyarakat Jepang. Selain misteri yang hadir di hutan Aokigahara itu sendiri, keindahan Gunung Fuji pun bisa dilihat dengan lebih baik karena sudut pandangnya yang sangat pas di sana. Belum lagi ketika musim salju di Jepang, maka salju yang berwarna putih itu akan melapisi jalanan yang ada di hutan Aokigahara yang semakin memperindah pemandangan di sana. Ada mitos yang beredar ketika kamu berkunjung ke hutan Aokigahara, kamu jangan pernah berkunjung ke sana jika hatimu dalam keadaan bersedih. Dan sebaiknya kita hormati mitos ini karena mitos inilah yang dipercaya oleh penduduk lokal di sana. Itulah tadi 10 tempat wisata horor yang bisa kamu jadikan destinasi pada saat kamu liburan nanti. Komen di bawah kira-kira tempat wisata horor mana yang akan kamu kunjungi, atau buat kamu yang sudah pernah berkunjung ke salah satunya, atau mungkin ke 10 tempat yang aku sebutin tadi. Kutunggu komennya ya, karena aku gak sabar ingin baca cerita pengalaman kamu saat berada di sana. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notifikasinya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat video baru di-upload. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan cerita yang seru dan menyenangkan. Kalau kamu ada ide untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, cause I would like to know and love to share with all of you. Follow Instagram aku di @anggirisana supaya kita bisa menjadi lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku gak sabar untuk ketemu lagi dengan kalian di videoku selanjutnya. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangga-tangga dibangun menyerupai lorong yang mengingun. Terletak di dalam markas besar kedokteran Fakultas Kedokteran Fidel